Ya, Anda masih bersama kami dalam Market Buzz dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, tadi kita sudah mengulas sedikit terkait INDF. Ada satu lagi yang belum terulas, ICBP. Ini bagaimana kemudian untuk ICBP? Masih dari grup yang sama? Kalau secara laba bersih memang ICBP agak turun sedikit ya, sekitar 5%, tapi kan itu belum memperhitungkan non-recurring asetnya, dan sehingga kalau core profit sih sebenarnya bagus gitu kalau dari ICBP. Nah, untuk ICBP yang diperhatikan menurut saya level-level di bawah 8150, ini kalau memang ada koreksi lanjutan, kita bisa mulai masuk di area sana. Oke, INDF dan ICBP tadi level-levelnya bisa diperhatikan lebih lanjut. Pemirsa, jika Anda memang cukup memperhatikan kinerja dari dua emiten consumer goods tadi, seiring dengan rilis kinerja yang sudah dipublish. Sementara itu kita bergeser ke saham-saham pilihan ya, Mas Kenji. Ini saya sudah ada informasinya. Pemirsa bisa Anda lihat juga di layar televisi Anda, 4 saham pilihan dari Mas Kenji di hari ini. Yang pertama ada UNTR, United Tractor, kemudian juga ada BNGA, ada BSD di sana dari sektor properti atau konstruksi, dan juga dari healthcare. Ada Mika atau Mitra Keluarga. 4 saham masuk dalam rekomendasi di hari ini. Dan kita coba ulas satu persatu. Mas Kenji, ini ada UNTR di sana. Apa yang kemudian bisa membuat pemirsa cukup yakin untuk melihat UNTR saat ini? Kalau dari UNTR ini, dari industri sendiri kan mereka industri konstruksi dan kendaraan berat, di mana penurunan level PPKM kita harapkan ini ke depannya akan membaik untuk Indonesia secara keseluruhan, sehingga proyek-proyek yang tertunda dan kebutuhan-kebutuhan tentu akan meningkat juga dari emiten yang satu ini. Dan secara teknikal menurut kami cukup menarik untuk kita bisa masuk di area 19.75 nanti. Oke, masih cukup menarik di level tersebut. Tapi UNTR ini cocoknya untuk jangka pendek saja atau memang sekalian saja menengah dan panjang? Lebih ke mid to long term sih, karena kita target price kita di area sekitar 23.800. Oke, target price 23 ribuan, masih ada jarak, jadi masih cukup tepat jika harga-harga saat ini ya, Mas Kenji ya? Betul, Mas. Oke, UNTR di pre-opening pemirsa naik 0,13% ke level 19.300, masuk menjadi salah satu saham rekomendasi. Kemudian kita ke saham berikutnya, ada BNGA di sana. Nah, ini BNGA sebetulnya juga dari pengamatan saya termasuk saham yang memang belum cukup banyak tereksplor begitu ya, Mas Kenji. Apakah kemudian benar? Silakan saja dikoreksi. Tapi BNGA, apa yang perlu diperhatikan lebih lanjut? Kalau BNGA sih secara teknikal memang sudah cukup menarik, Mas. Jadi kita bisa, karena dia sudah break resist ya kemarin, nah kita bisa harapkan bisa ada lanjutan lah. Dari sisi mana ke area-area 1110. Oke, 1110. Iya, ke area-area sana. Untuk target short term-nya nanti. Oke, tapi kenapa kemudian akhirnya ini cukup menarik dibandingkan emiten-emiten perbankan big caps lainnya, Mas Kenji? Apakah memang pure technical atau seperti apa? Lebih ke pure technical, karena untuk emiten-emiten big cap lainnya pun secara technical kondisi sekarang di mana asing sudah mulai keluar juga, menurut saya lebih baik kita wait and see dulu dan kita hold darah dulu. Nanti kalau memang sudah koreksinya di level-level entry untuk yang cukup baik, kita bisa masuk lagi. Oke, jadi akhirnya big caps lainnya adalah masih menanti bagaimana kemudian melihat pergerakannya, sementara BNGA bisa diperhatikan dan levelnya saat ini di 1030 naik 0,98% nih di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi BNGA ini cocoknya untuk kemana lagi, Mas Kenji? Mid to long term kah atau pure trading saja karena technical? Lebih ke short term menurut saya, Mas. Oke, short term untuk trading. Baik, untuk trading bisa diperhatikan pemirsa, ada BNGA di sana, tadi juga sudah ada UNTR. Dan Mas Kenji, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ajak pemirsa untuk mengupdate terlebih dahulu data-data dari indeks harga saham gabungan, di mana terpantau IHSG kembali terkoreksi minus 0,16% hari ini ke level yang belum terlalu jauh dari penutupan kemarin. Sementara nilai transaksi masih sebesar 172,45 miliar rupiah. 125 saham melemah dan menjadi motor utama dari pelemahan IHSG di hari ini. Sementara secara year to date, indeks naik 1,13%, masih cukup positif. Pembukaan di sesi pertama hari ini, Mas Kenji, masihkah sesuai ekspektasi?
Masih sesuai prediksi kita juga karena memang IHSG agak tertekan di penutupan minggu ini karena minim sentimen positif tadi dan juga secara global juga kurang kondusif ya. Adanya masih simposium Jackson Hole, ketegangan di Timur Tengah, market Asia yang memang masih recovery. Begitu Mas. Oke, jadi memang masih cukup sesuai dengan ekspektasi pelemahannya terutama di awal sesi kembali melanjutkan koreksi. Nah, di tengah koreksi yang terjadi di indeks harga saham gabungan tentunya masih ada sejumlah saham-saham yang bisa dilirik begitu ya untuk bisa menjadi pilihan bagi pemirsa. Tapi sebelumnya saya juga ajak Anda untuk melihat update selain indeks harga saham gabungan. Pemirsa, ada Jakarta Islamic Index yang juga terkoreksi 0,23% ke level 530.483. Kemudian LQ 45 turun 0,24% ke level 848.204. Sebelum kita ke top gainers dan juga top losers di hari ini, kita lanjutkan di saham pilihan tadi Mas Kenji. Ada BSDE masuk dalam rekomendasi ketiga. Apa yang kemudian bisa kita lihat lebih jauh dari BSDE? Untuk BSD sendiri, kalau pertimbangan kita karena turunnya level PPKM sehingga menunjukkan bahwa secara pertumbuhan industri dan konsumsi rumah tangga dalam negeri juga mengalami perbaikan, sehingga saya rasa akan ada kebangkitan lah dari teman-teman di sektor properti begitu ya. Dan secara teknikal masih cukup menarik sekali. Oke, eksekusinya bisa dilakukan di harga saat ini kah untuk BSD? Di eksekusi bisa di harga saat ini dengan target price itu untuk jangka pendek ya. Untuk kalau bagi teman-teman target di area 950 bisa. Dan kalau untuk jangka panjangnya itu di area-area kurang lebih 1095. Oke, bisa dilakukan di area-area terdekat. BSDE di sesi 1 hari ini masih di awal-awal, pemirsa naik 0,55% ke level Rp915 per saham. Jika BSDE masuk dalam salah satu profil yang cocok untuk Anda, silakan saja. Keputusan kami serahkan kepada Anda. Sementara satu saham pilihan atau rekomendasi lainnya ada mitra keluarga nih Mas Kenji. Yes. Ini juga cukup menarik sepertinya mitra keluarga. Adakah yang bisa diperhatikan juga oleh pemirsa untuk Mika? Kalau secara sentimen sendiri ya salah satu emiten dari IDX Health ya, jadi ya selaras dengan kondisi dalam negeri saat ini, kebutuhannya juga akan kebutuhan medis dari emiten-emiten health. Untuk dan secara teknikal karena sudah di bawah MA, saya rasa kita bisa masuk sedikit-sedikit dengan target jangka panjang itu di sekitar 2.700. Oke, di sekitar berapa untuk Mika tadi? 2.700 Mas. 2.700. Hari ini masih terkoreksi ke level 2.320 minus 0,43%. Masih tunggu lebih rendah lagi atau di saat ini saja silakan untuk masuk, Mas Kenji? Mungkin kita tunggu koreksi lanjutan sedikit di area 2260-2270 kalau menyentuh level tersebut, saya rasa kita udah boleh masuk. Oke, jadi ditunggu lebih dahulu begitu ya di level yang lebih rendah dari hari ini di 2.200-an. Nah, Mika hari ini di 2.320. Tapi apakah kemudian healthcare emiten lainnya tidak begitu menarik semenarik Mika sehingga akhirnya Mika lah yang akhirnya menjadi salah satu pilihan? Secara teknikal yang saya rasa masih ada potensi short to mid term Mika, jadi bisa jadi opsi menurut saya. Oke, Mika bisa menjadi opsi untuk Anda pemirsa yang cenderung menyukai saham-saham di sektor kesehatan. Kemudian Mas Kenji, saya juga ajak pemirsa kembali untuk melihat top gainers dan juga top losers di pembukaan sesi 1 kali ini. Top gainersnya ada BBRI naik 0,26% ke level 3.880, LPPF naik 1,61% ke level 2.530. LUCK atau LAK naik 3,7% ke level 2.280, INKP menguat 0,74% ke level 6.850. Sementara top losers di hari ini di pembukaan sesi pertama ada NICL turun 6,02% ke level 125, Buka kembali mencatatkan pelemahan 0,57% ke level Rp865. BABP turun 4,59% ke posisi Rp416 per saham. Dan Friend melemah 1,55% ke level Rp127 per saham. Itu tadi top gainers dan juga top losers di hari ini. Top gainersnya salah satunya ada perbankan. Tadi memang secara general Mas Kenji sudah menjelaskan, tapi saya ingin tanyakan ada BBRI yang masuk dalam top gainers. BBRI sendiri apakah belum bisa menjadi pilihan utama dalam waktu dekat ini, Mas Kenji? Nah, kalau untuk BBRI sendiri
Menurut saya kita masih bisa menunggu koreksi lanjutan ya, karena untuk yang kita khawatirkan kalau nanti harus ada keluar asing lagi untuk saham-saham big cap atau bank-bank dengan market cap besar seperti BRI. Nah, untuk kalau harga entry sendiri, kalau saya pribadi akan menunggu di area sekitar 3.600. Oke. Baik, itu tadi untuk BBRI dari Mas Kenji yang terkoreksi 0,52% ke level 3.850. Tadi sempat masuk top gainers tapi justru sekarang mengalami pelemahan. Dan Mas Kenji, ulasan dari Mas Kenji tadi terkait BBRI sepertinya menjadi akhir diskusi kita di hari ini. Mohon maaf sekali waktunya terbatas ya Mas Kenji ya. Siap Mas. Kita akan jumpa di sesi berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Ya pemirsa, itu tadi segmen Market Buzz untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast. Rekan Wiki Adrian dan Mangi